Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Riata Marin dari kelas PLC semester 4 NPM 18110703555. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester, yaitu meresum kelompok 1 sampai kelompok 7. Oke, baiklah, saya akan memulai dengan kelompok 1 dahulu. Definisi tumbuh kembang. Pertumbuhan dan perkembangan yaitu sama-sama mengalami perubahan, namun secara khusus keduanya berbeda. Pertumbuhan ialah pertambahan ukuran dan jumlah sel serta jaringan intraseluler, pertambahan ukuran fisik dan struktur tubuh. Perkembangan adalah bertambahnya struktur fungsi tubuh yang lebih kompleksi dalam kemampuan gerak. Ciri-ciri tumbuh kembang yaitu hilangnya kelenjar timur, lepasnya gigi susu, atau hilangnya refleks-refleks tertentu. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang pertama adalah masa prenatal, sejak konsepsi sampai kelahiran. Kedua, masa bayi, masa anak-anak awal. Ketiga, masa anak-anak tengah. Kelima, masa anak-anak akhir. Keenam, masa remaja. Ketujuh, masa dewasa. Kedelapan, masa dewasa tengah. Kesembilan, masa dewasa akhir. Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang adalah pertama, faktor herediter. Kedua, faktor lingkungan. Ketiga, faktor harmonik. Karakteristik tumbuh kembang pertama, perkembangan fisik motorik. Kedua, perkembangan kognitif. Ketiga, perkembangan sosial emosional. Keempat, perkembangan bahasa. Dari kelebihan makalah tersebut adalah kita bisa menjadi tahu tumbuh kembang anak secara pertumbuhan dan perkembangan. Dan kita jadi bisa tahu apa itu bedanya pertumbuhan dan perkembangan secara fisik maupun secara tubuh. Kekurangan dari kelompok ini kurang dijelaskan apa yang terjadi pada saat pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan kelompok 2. Konsep kebutuhan anak. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan menuju ke jenjang kedewasaan, kebutuhan hidup seseorang mengalami perubahan-perubahan sejalan dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Kebutuhan sosial psikologis semakin banyak dibandingkan dengan kebutuhan fisik karena pengalaman kehidupan sosialnya semakin luas. Jenis-jenis kebutuhan anak usia dini. Pertama, kebutuhan fisik. Kedua, kebutuhan emosi. Ketiga, kebutuhan intelektual. Keempat, kebutuhan sosial. Kelima, kebutuhan moral. Efek kebutuhan yang tidak terpenuhi. Pertama, kebutuhan energi. Apabila kebutuhan energi ini tidak terpenuhi, maka akan timbul permasalahan di mana anak akan mengalami hal-hal yang dapat membuat mereka lelah, sehingga anak tersebut akan mudah mengantuk, fisiknya akan lemah. Kebutuhan gizi. Jika seorang anak tidak dapat terpenuhi kebutuhan gizi ini, maka anak akan cenderung mengalami keterlambatan dalam berpikir, keterlambatan dalam perkembangannya, sehingga anak susah untuk berinteraksi terhadap teman sebaya. Ketiga, kebutuhan untuk memperoleh kasih sayang. Jika kebutuhan ini tidak bisa terpenuhi, maka anak akan terbiasa hidup dengan rasa penuh kebencian dan egois yang tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang hidup dengan penuh rasa kasih sayang. Keempat, kebutuhan untuk mampu mandiri. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi dengan baik, maka anak akan tumbuh dengan hidup yang penuh ketergantungan kepada orang lain. Anak sulit untuk bisa hidup tanpa orang tua mereka. Mereka sangat sulit jika jauh dari orang tua atau orang-orang terdekatnya. Ketiga, peran orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak usia dini. Cinta tak bersyarat, penghormatan dari orang tua, aturan hidup. Ketiga, pujian untuk prestasi. Keempat, kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Cara orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak. Yang pertama, mengenal kebutuhan anak secara detail. Kedua, memberikan kebutuhan kasih sayang. Ketiga, memberikan kebutuhan pendidikan. Keempat, memberikan kebutuhan materi. Kelima, memberikan kebutuhan kebebasan.
Kebutuhan anak berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ilmu kesehatan. Pertama, kebutuhan daruriyat. Kebutuhan daruriyat ialah tingkat kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kebutuhan daruriyat ini mencakup: pertama, menjaga din agama; kedua, menjaga jiwa, hifizun dan nafsi; ketiga, menjaga akal, hifizul akli; keempat, menjaga keturunan, hifizun nasli; kelima, harta mal. Kebutuhan anak berdasarkan ilmu kesehatan. Kebutuhan-kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang yang optimal meliputi asuh, asi, dan asah, yaitu kebutuhan fisik biologis, yaitu adalah asuh; kebutuhan kasih sayang dan emosi adalah asi; kebutuhan stimulasi asah. Dari makalah ini kita bisa tahu jenis-jenis kebutuhan anak yang harus dipenuhi, dan kita bisa memberitahu efek apa yang terjadi jika kebutuhan tidak terpenuhi. Dan di sini kita bisa melihat pentingnya peran orang tua terhadap anak usia dini. Mungkin kekurangan dari makalah ini yaitu kurangnya sumber dari buku atau jurnal, karena mungkin pemakalah mengambil materi dari blog seseorang. Baiklah, selanjutnya kelompok 3, perawatan ibu hamil. Kehamilan merupakan fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum, dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Bila dihitung dari saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan lunar atau 9 bulan menurut kalender internasional. Ada beberapa tanda-tanda kehamilan yang bisa diamati. Tanda-tanda kehamilan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, terlambat menstruasi. Kedua, mual-mual. Ketiga, perubahan selera makan dan lebih menyukai makanan-makanan tertentu. Keempat, perubahan-perubahan pada payudara. Kelima, sering kencing atau buang air kecil. Keenam, kelelahan. Ketujuh, bertambahnya discharge atau lendir di vagina. Perkembangan janin dari 0 bulan sampai dengan kelahiran adalah pertumbuhan dan perkembangan embrio manusia. Bulan pertama, minggu ke-1 merupakan tahap perkembangan awal janin, kurang lebih 1 jam setelah proses peleburan sel telur dan sel sperma. Semua aspek pendukung kehidupan berupa materi genetik yang disebut gen. Bulan kedua, pada minggu ke-5, embrio diperkirakan berukuran antara 5-7 mm. Pembentukan organ-organ tubuh seperti telinga dan alat pencernaan makin sempurna. Pada minggu ke-6, presentasi perkembangan embrio sudah lebih besar dibanding dari minggu kedua sebelumnya, yaitu 5 mm. Bulan ketiga, minggu ke-9, perkembangan janin. Minggu ini si embrio ganti nama jadi janin. Panjang si janin ini sekarang adalah 3 cm dengan berat sekitar 2 gram. Dia sudah punya tangan yang besarnya sekencang kapri dan jari sudah mulai terbentuk. Kaki sudah membentuk lutut dan jari. Dan di minggu ini, organ genital sudah mulai terlihat jelas. Pertumbuhan dan janin trimester kedua. Pertumbuhan janin di trimester kedua ditandai dengan percepatan pertumbuhan dan pematangan fungsi seluruh jaringan dan organ tubuh. Bulan keempat, pada minggu ke-13, panjang janin dari puncak kepala sampai bokong ditaksir sekitar 65-78 mm. Dengan berat kira-kira 20 gram pada minggu ini. Seluruh tubuh janin ditutupi rambut-rambut halus yang disebut lanugo. Bulan kelima, pada bulan kelima, berat dan panjang janin semakin meningkat. Pada minggu ini, 18 taksiran panjang janin adalah 14 cm dengan berat 150 gram. Pada minggu ke-21, beratnya sekitar 350 gram dengan panjang kira-kira 18 cm pada minggu ke-21 ini. Berbagai sistem organ tubuh mengalami pematangan fungsi dan perkembangan pada bulan kelima.
janin mulai aktif mencari tahu sekelilingnya. Di usia ini, janin mulai aktif mencari tahu apa saja yang terdapat di sekelilingnya, bahkan bagian dari kehidupannya. Dia sering meraba-raba kantong anion atau ketuban dengan kedua tangan mungilnya. Kalau bosan bermain dengan kantong anion, janin akan mencoba mencuduk tubuhnya sendiri. Pertumbuhan janin trimester ketiga. Pada trimester ketiga, masing-masing fungsi organ tubuh semakin matang. Gerakan janin makin kuat dengan intensinya yang makin sering, sementara denyut jantungnya pun kian mudah didengar. Perawatan kehamilan. 1. Makanlah dengan pola gizi seimbang, lebih banyak daripada sebelum hamil. 2. Makan beragam makanan secara proporsional dengan pola gizi seimbang dan 1 porsi lebih banyak daripada sebelum hamil. Nutrisi yang adekuat bagi ibu hamil adalah sebagai berikut: 1 kalori, protein, kalsium, zat besi, asam, folat, istirahat yang cukup. Kedua, tidur malam paling sedikit 6-7 jam dan usahakan siangnya tidur atau berbaring 1-2 jam. 2. Posisi tidur sebaiknya miring ke kiri. Pada daerah endemis malaria, gunakan kelambu berinsektisida. 4. Bersama dengan suami, lakukan rangsangan atau stimulasi pada janin dengan sering mengelus perut ibu dan ajak janin bicara sejak usia kandungan 4 bulan. 5. Menjaga kebersihan diri. 6. Perangsangan bayi di dalam kandungan. 7. Imunisasi untuk ibu hamil. Perawatan bayi. 1. Mencuci tangan dengan sabun. Ketika akan memegang bayi, sesudah ibu atau pengasuh buang air besar atau kecil. Kedua, sesudah ibu atau pengasuh mencelupi bayi. Kedua, keadaan bayi yang sehat. Adapun keadaan bayi yang sehat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bayi lahir langsung menangis. Kedua, tubuh bayi kemerahan. Ketiga, bayi bergerak aktif. Keempat, bayi menyusui dari payudara ibu dengan kuat. Keenam, berat lahir 2.500 sampai 400 gram. Jika ada satu tanda yang tidak sesuai dengan yang disebutkan di atas, hubungi dokter atau perawat. Ketiga, tindakan yang dilakukan pada bayi baru lahir. Pertama, segera setelah lahir diletakkan di dada ibu. Biarkan bayi berusaha mencari dan mengisap putih ibunya. Mintalah salep antibiotik untuk mata bayi. Keempat, mintalah suntikan vitamin K1 untuk mencegah pendarahan pada bayi. Jaga tali pusat bersih, kering dan biarkan terbuka. Jaringan dibungkus. Tali pusat jangan diberi ramuan apapun. Jika kotor, bersihkan tali pusat dengan air matang atau alkohol 70%. Minta imunisasi hepatitis B sebelum bayi berumur 24 jam. Memandikan bayi jangan dimandikan sebelum berumur 6 jam. Bungkus bayi dengan kering, ganti kainnya jika basah. Jika berat lahir kurang dari 2.500 gram, lakukan metode kanguru dekap bayi di dada ibu. Kulit bayi menempel di kulit ibu. Jangan tidurkan bayi di tempat dingin atau banyak angin. ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah makanan pertama, utama, dan terbaik bagi bayi yang bersifatnya almania. ASI eksklusif menurut WHO adalah pemberian ASI tanpa tambahan cairan lain baik susu, formula, air putih dan air jeruk, ataupun makanan tambahan lain yang diberikan saat bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan. Manfaat ASI eksklusif adalah untuk bayi adalah hal ini akan berpengaruh terhadap kemampuan emosinya di masa depan. Apabila bayi sakit, ASI merupakan makanan yang tepat bagi bayi karena mudah dicerna, dapat mempercepat penyembuhan bayi pada prematur. ASI dapat menaikkan berat badan secara cepat dan mempercepat pertumbuhan sel otak. Tingkat kecerdasan bayi yang diberi ASI lebih tinggi 7-9 poin dibandingkan bayi yang tidak diberikan ASI. Manfaat ASI bagi ibu adalah isapan bayi dapat membuat rahim menciut dan mempercepat kondisi ibu untuk kembali ke masa kehamilan, serta mengurangi resiko pendarahan. Lemak yang ditimbun di sekitar punggul dan paha pada masa kehamilan akan berpindah ke dalam ASI, sehingga ibu lebih cepat langsing kembali terkena
Nah, resiko kanker payudara pada ibu yang menyusui bayi lebih rendah daripada ibu yang tidak menyusui. Bayi lebih menghemat waktu karena ibu tidak perlu menyiapkan botol menstruasikannya. Dari makalah ini kita bisa melihat pentingnya menjaga kehamilan dan pentingnya asah untuk bayi. Baiklah, selanjutnya 3 pencapaian perkembangan. Ketiga, subjek penelitian mulai dari aspek nilai agama moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, sampai pada aspek seni. Perkembangan nilai agama dan moral menunjukkan bahwa ketiga subjek sudah mampu melakukan semua indikator dengan baik. Hal ini disebabkan karena pola asuh yang diberikan orang tua sudah baik dengan memberikan bimbingan dan contoh yang baik kepada anak. Dalam aspek perkembangan fisik motorik menunjukkan bahwa 2 dari 3 subjek sudah mampu melakukan semua indikator perkembangan motorik kasar dengan baik. Sedangkan untuk motorik halus, ketiga subjek sudah mampu melakukan semua indikator perkembangan. Keberhasilan perkembangan dari ketiga subjek terlepas dari peran orang tua dalam memberikan stimulasi yang tepat dan memberikan kebebasan untuk melakukan aktivitas yang diinginkan. Selain itu, pemberian gizi juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik anak. Perkembangan kognitif menunjukkan bahwa masih banyak indikator yang belum tercapai, terutama dalam berpikiran logis. Oleh karena ini, orang tua harus kreatif dalam membuat media-media dan alat permainan edukatif yang tepat mendukung pembelajaran sehingga anak tertarik untuk belajar. Dalam aspek perkembangan bahasa, hanya 2 subjek yang mampu melakukannya dalam setiap indikator. Untuk indikator menggunakan kata tanya dengan tepat dan menggunakan 3 atau 4 untuk memenuhi kebutuhannya. Ketiga subjek sudah mampu melakukan dalam aspek perkembangan sosial dan emosional. Ketiga subjek sudah berkembang dengan baik. Akan tetapi, masih ada beberapa yang belum mampu dilakukan. Hal ini disebabkan karena tingkah laku anak yang masih mementingkan diri sendiri dan bersikap egosentris. Oleh karena itu, orang tua harus lebih sering mengajak anak bermain di luar yang melibatkan beberapa anak, sehingga sikap egosentris anak bisa berkurang. Dalam aspek perkembangan, seni menggambarkan perkembangan yang sudah lumayan bagus karena hampir indikator tingkat pencapaian perkembangan telah dipenuhi oleh ketiga anak. Hanya saja masih ada yang belum mampu dilakukan, terutama dalam hal bernyanyi, mengikuti irama sambil bertepuk tangan dan menghentakkan kaki serta menggambar benda dengan spesifik. Kekurangan dari makalah ini tidak dapat dipahami apa yang sedang dijelaskan sehingga karena penulisan yang kurang tertata sehingga membaca kesulitan untuk membaca materi tersebut dan inti dari materi tersebut. Baiklah, selanjutnya pemantauan tumbuh kembang anak pertumbuhan. Pertumbuhan grow adalah perubahan dalam besar atau jumlah atau ukuran atau dimensi tingkat sel, organ maupun individual yang diukur. Perkembangan atau development adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi. Ciri-ciri tumbuh kembang adalah pertama, proses kontinu, kedua, periode tertentu dan masa kecepatan dan perlambatan, ketiga, perkembangan sama pada semua anak, kecepatannya berbeda, keempat, perkembangan erat hubungan dengan maturasi sistem saraf, kelima, perkembangan sefalopoidal, keenam, aktivitas tubuh diganti dengan respon individu yang khas, ketujuh, refleks primitif akan hilang. Tahapan tumbuh kembang adalah pertama, masa prenatal, kedua, embrio janin fetus, kedua, masa bayi neonatal atau fase neonatal, ketiga, masa prasekolah, keempat, masa sekolah atau pra-remaja. Pertumbuhan fisik ada bila anak mendapatkan gizi adekuat, kenaikan BB berkisar antara 700 sampai 1000 gram per bulan, kedua 500 sampai 600 gram per bulan, ketiga 350 sampai 450 gram per bulan, keenam 250 sampai 350 gram per bulan. Kelebihannya kita menjadi tahu deteksi tumbuh kembang anak, dan kekurangannya terdapat materi yang tidak dijelaskan pengertiannya seperti satu, personal sosial, kedua, fine motor, adaptif, ketiga, language, keempat, gross motorik.
Baiklah, selanjutnya perkembangan nilai-nilai moral dan agama. Perkembangan nilai-nilai moral dan agama adalah kemampuan anak untuk bersikap dan bertingkah laku. Islam telah mengajarkan nilai-nilai positif yang bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menyebabkan perlunya pengembangan pembelajaran terkait nilai moral dan agama. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam ajaran Islam telah dijelaskan bagaimana proses pengembangan nilai-nilai agama dan moral pada anak usia dini dapat diterapkan dengan benar. Hasil analisis melalui pembahasan ditemukan 10 metode penting bagi pengembangan nilai-nilai moral dan agama pada anak usia 5-6 tahun. Antara lain, pertama, metode bercerita, kedua, metode bernyanyi, ketiga, metode bersyair, keempat, metode karya wisata, keenam, metode pembiasaan, ketujuh, beriman, kedelapan, outbound, kesembilan, bermain peran, ke-10, diskusi, dan keteladanan. Temuan tersebut telah dibahas dengan berbagai konsep dan temuan-temuan sebelumnya. Baiklah, selanjutnya adalah kehamilan. Menurut Federasi Obstetrik Ginekologi Internasional, kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum, dan dilanjutkan dengan dinasi dan implantasi. Bila dihitung dari saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung dalam 40 minggu atau 10 bulan atau 9 bulan menurut kalender internasional. Kehamilan terbagi dalam 3 trimester, di mana trimester ke-1 berlangsung dalam 12 minggu, trimester kedua 15 minggu hingga 13 minggu, trimester ketiga 13 minggu hingga 28 hingga ke-40. Menurut Prawirohardjo 2008, proses terjadinya kehamilan adalah pembuahan. Fertilisasi adalah penyatuan ovum, oosit sekunder, dan spermatozoa yang biasanya berlangsung di ampula tuba. Fertilisasi meliputi penetrasi spermatozoa ke dalam ovum. Fusi spermatozoa dan ovum diakhiri dengan fungsi materi genetik. Hanya satu spermatozoa yang telah mengalami proses kapasitas mampu melakukan penetrasi membran sel ovum. Ditesi selanjutnya pada hari keempat hasil konsepsi mencapai stadium Blatula disebut biasa Toxida blastocyst, suatu bentuk yang di bagian luarnya adalah trophoblast dan di bagian dalamnya disebut massa inner cell. Massa inner cell ini berkembang menjadi janin dan trophoblast akan berkembang menjadi plasenta. Plasentasi adalah proses pembentukan struktur dan jenis plasenta. Setelah nidasi embrio ke dalam endometrium, plasenta dimulai pada manusia. Plasentasi berlangsung sampai 12-18 minggu. Setelah fertilisasi, tanda-tanda kehamilan dibagi menjadi 3, yaitu tanda-tanda presumptif atau dugaan hamil. Kedua, perut membesar, uterus membesar, tanda tegar, tanda Chadwick, tanda Pischesik pada perut, tanda Braxton Hicks, teraba balotemin, reaksi kehamilan positif. Ketiga, tanda pasti kehamilan, yaitu gerakan janin yang dapat dilihat, dirasa, atau diraba juga di bagian-bagian janin. Denyut jantung didengar dengan stetoskop monaural lensi, dicatat dan didengar dengan alat Doppler, dicatat dengan spektrometer kardiogram, dilihat pada ultrasonograf, terlihat tulang-tulang janin dalam foto Roentgen. Pertumbuhan janin. Tahapan perkembangan janin trimester pertama, kedua, pertumbuhan janin trimester kedua, ketiga, pertumbuhan janin trimester ketiga. Pada trimester ketiga, masing-masing fungsi organ tubuh semakin matang. Gerakan janin semakin kuat dengan intensitas yang semakin tinggi, semakin sering, sementara denyut jantungnya pun kian mudah didengar. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan dalam
kelompok 1-7 ini saya mendapat kelebihan, yaitu baiklah dalam materi 1 sampai kelompok 7 saya mendapatkan pelajaran dan pengetahuan ilmu yang tadinya saya tidak tahu menjadi tahu. Dan saya akan terus belajar dari penulis dan pemakalah. Jika ada tulisan yang salah atau ada yang kurang dan ada materi yang tidak jelas. Baiklah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.